Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok satu Kampus Simone akan mempresentasikan tentang Enterprise Arsitektur dari PT Smith Indo Mitra Mandiri menggunakan TOGAF ADM. Saya Reza Giovanni. Perkenalkan, nama saya Nurmasita Andini, NIM 1920953. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah dengan NIM 1920487. Dan sekarang kita lanjut ke materi. Judul yang dipilih yaitu Perancangan Enterprise Arsitektur, Fungsi Marketing dan Promotion PT Smith Indo Mitra Mandiri menggunakan TOGAF ADM. Metode lain yang dapat digunakan dalam perancangan EA dapat menggunakan metode Zatchman. Alasan pemilihan judul menggunakan metode TOGAF dikarenakan perbandingan yang sudah dilakukan pada penelitian bahwa TOGAF ADM merupakan sebuah metode kompleks yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan pengembangan EA, yaitu sekitar 92%. Pada bagian abstrak dijelaskan bahwa PT Smith Indo Mitra Mandiri dalam upaya untuk dapat berkompetisi dengan perusahaan kompetitor, Smith harus melakukan pelaksanaan strategi yang disesuaikan dengan kondisi dan tujuan perusahaan. Agar strategi bisnis dan teknologi informasi dapat diselaraskan, perusahaan menerapkan metode TOGAF untuk dijadikan sebagai paduan. Penelitian ini menghasilkan sebuah rancangan enterprise arsitektur pada PT Smith Indo Mitra Mandiri untuk fungsi marketing dan promotion, identifikasi proyek usulan dan roadmap untuk pengembangan teknologi informasi perusahaan. PT Smith Indo Mitra Mandiri sendiri belum terdapat paduan arsitektur reference dan IT governance yang berdampak pada pertukaran informasi yang kurang baik yang dapat menyebabkan komunikasi antar user kurang efektif pada bagian internal perusahaan. Karena itu, sering ditemukan permasalahan seperti human error atau miscommunication antar sesama divisi, karena tidak adanya pendokumentasian yang baik, yang berdampak pada jalan bisnis yang tidak efektif. Oleh karena itu, PT Smith Indo Mitra Mandiri melakukan pendekatan modern dengan perancangan enterprise arsitektur. Pemilihan TOGAF ADM karena pemodelan dan perancangan yang ada di dalamnya sudah lengkap. Secara singkat, arsitektur enterprise menggambarkan rencana untuk mengembangkan sebuah sistem atau kumpulan sistem. Tahapan dalam TOGAF Arsitektur Develop Method untuk penelitian ini berawal dari fase preliminary, kedua arsitektur vision, kemudian business arsitektur, dilanjutkan dengan information system arsitektur, lalu teknologi arsitektur, selanjutnya opportunities dan solution, terakhir dengan migration planning. Penelitian ini menghasilkan sebuah rancangan enterprise arsitektur pada PT Smith Indo Mitra Mandiri untuk fungsi marketing dan promotion. Model konseptual mengambil 3 bagian, yaitu lingkungan, penelitian SI, dan dasar ilmu. Pada bagian lingkungan, meliputi people, organization, and technology. Penelitian SI meliputi tahapan-tahapan fase TOGAF ADM. Sedangkan pada bagian dasar ilmu, meliputi dasar konsep dan metodologi yang digunakan. Kini saya akan melanjutkan bagian ketiga, bagian metodologi penelitian. Modul konseptual itu mengambil 3 bagian, itu lingkungan, penelitian sistem informasi, dan dasar ilmu. Pada bagian lingkungan itu ada people, organization, dan teknologi. Pada bagian penelitian sistem informasi itu diawali dari fase preliminary, arsitektur vision, bisnis arsitektur, dan lain-lain. Nah, di sini ada tabel prinsip katalog. Di sini ada arsitektur, ada prinsip, ada deskripsi. Arsitekturnya itu yaitu bisnis arsitektur. Kemudian prinsipnya berorientasi profit, keutamaan prinsip, manajemen informasi wajib untuk setiap orang, keberlangsungan bisnis, dan kepatuhan hukum. Nah, deskripsinya yaitu bisnis perusahaan dijalankan dengan berorientasi profit, kemudian prinsip manajemen informasi berlaku untuk semua yang ada di dalam perusahaan, kemudian seluruh pihak di dalam perusahaan berpartisipasi di dalam keputusan manajemen informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis. Lalu, jika terdapat gangguan pada sistem, bisnis di dalam perusahaan harus tetap berjalan. Lalu terakhir, kegiatan yang dilakukan perusahaan harus sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan sesuai perseroan terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Di sini ada 3 tabel arsitektur, prinsip, dan deskripsi. Yang pertama, arsitektur, data arsitek. Prinsipnya data adalah aset. Penyimpanan dan pengolahan data harus memiliki regulasi yang tepat untuk menjamin kerahasiaan bagi perusahaan. Yang selanjutnya, keamanan data. Memastikan database harus memiliki prosedur yang jelas yang membatasi pengaksesan dan penyimpanan data sesuai hak aksesnya. Lalu ada kekurangan data. Memastikan bahwa data yang digunakan dan dihasilkan perusahaan dapat menciptakan informasi sesuai dengan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, data dapat diakses dan dibagikan.
memastikan bahwa data pada perusahaan dapat digunakan oleh stakeholder sesuai dengan kebutuhannya. Lalu di sini ada aplikasi arsitektur. Yang pertama, aplikasi aksesibel sesuai kebutuhan. Aplikasi harus memiliki batasan dalam pengaksesannya yang sesuai dengan aktivitas dan kebutuhan perusahaan yang ditentukan pada saat perancangan. Lalu ada aplikasi user-friendly. Interface aplikasi mudah untuk dipelajari dan digunakan serta mendukung user guide baik melalui dokumen atau pelatihan. Lalu kemandirian aplikasi. Aplikasi bersifat mandiri. Aplikasi dapat digunakan pada platform teknologi. Selanjutnya, support system. Aplikasi dapat mendukung fungsi operasional bisnis perusahaan. Lalu yang terakhir ada teknologi arsitektur, yaitu interoperability. Software dan hardware harus sesuai dengan standar perusahaan yang mendukung interoperabilitas data, aplikasi, dan teknologi. Lalu keamanan teknologi. Pengelolaan hardware dan software harus tepat untuk melindungi ancaman-ancaman yang dapat terjadi. Maintenance teknologi. Perusahaan harus memiliki timeline dalam maintenance untuk minimalisir error. Yang terakhir, perubahan sesuai kebutuhan. Teknologi dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Fase bisnis arsitektur ini merupakan fase kedua dari TOGAF ADM. Fase ini juga mendefinisikan strategi bisnis, pengelolaan bisnis, organisasi, dan proses bisnis utama pada perusahaan. Tujuannya untuk mengembangkan target arsitektur bisnis dan dapat membantu mencapai goal perusahaan yang mengidentifikasikan komponen IT roadmap untuk domain bisnis terhadap gap analis yang dihasilkan pada fase ini. Berikut ada function decomposition diagram PT Smith Indo Mitra Mandiri. Ada support activities yang di dalamnya form interaction, human resource, teknologi development, primary, dan selanjutnya itu primary activities. Di dalamnya ada produksi, distribusi, dan warehouse, marketing, dan promotion. Dapat diketahui dari business portfolio diagram yang memetakan antara diverse goal, objektif, dan capability yang dihasilkan. Berikut ada business portfolio diagram fungsi marketing dan promotion. Peningkatan target pasar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, peningkatan penjualan tiap tahun, meningkatkan ekstensi franchise, meningkatkan alur komunikasi dengan reseller, meningkatkan target pasar di seluruh provinsi di Indonesia, meningkatkan brand awareness, meningkatkan pemasaran di sosial media, meningkatkan strategi promosi. Di dalam PT Smith Indo Mitra Mandiri terdapat pendataan reseller, aplikasi materi sistem tracking pengiriman barang, report penjualan, evaluasi program promosi, pengelolaan sosial media, pengelolaan website. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan di poin keempat, yaitu fase informasi sistem arsitektur, di mana fase ini menjelaskan alur distribusi data dan aplikasi yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis perusahaan. Jadi fase informasi sistem ini tahapan ketiga ya, dari fase TOGAF ADM. Nah, di sini ada nih data arsitekturnya nih, bisa kita lihat ya. Di sini ada diagram dari fungsi marketing, bisa dilihat ada 6. Ada reseller submission, reseller data, sales report, reseller monitoring, product delivery, dan product receive. Di mana yang logical ini ya tergantung. Reseller submission itu ada pegawai reseller, reseller data ada pegawai produk reseller, dan bisa dilihat di sini. Nah, dan di sini dikelompokkan lagi nih. Jadi produk delivery dan produk receive itu dikelompokkan menjadikan distribusi barang, dan sedangkan reseller submission, reseller data, sales report, reseller monitoring itu dikelompokkan menjadikan equipment dan maintenance reseller. Ya, kemudian selanjutnya ada diagram promosi. Di sini bisa dilihat sama. Ada pengelolaan pengajuan program promosi, pengelolaan pelaksanaan promosi, pengelolaan evaluasi promosi, pengelolaan sosmed, ada juga pengelolaan website, dan ada juga pengelolaan website juga sama. Jadi di sini bisa dilihat nih, beda juga sama. Jadi website ini dijadikan kelompok yang ini, pengelolaan program promosi dikelola, sedangkan pengelolaan pengajuannya ini, pelaksanaan, evaluasi, dan pengelolaan sosmednya ini
dikelompokkan menjadi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program promosi. Halo, nama saya Ilham Ahmad Nasution dengan NIM 192000381 akan membacakan fase selanjutnya, yaitu ada fase teknologi arsitektur. Untuk fase ini tuh kita akan melakukan pengembangan kepada seperti hardware dan softwarenya. Jadi tujuannya itu mengembangkan target arsitektur teknologinya supaya sebuah perusahaan tuh bisa mencapai ke sebuah goal seperti itu. Di sini ada gambar bisa dilihat, yaitu ada gambar environment dan environment and location diagram. Selanjutnya ada opportunities and solution. Jadi fase ini cuma mengevaluasi ya dari fase-fase sebelumnya. Selanjutnya ada fase migration planning. Jadi untuk fase ini akan memperlihatkan rencana migrasi dari arsitektur exciting sampai dengan arsitektur targetnya. Berikut ada gambar dari business value assessment, teknik fungsi marketing dan promotion. Ada seperti ini ya, di kiri ada resiko dari peringkat 1 sampai 5, ada value yaitu nilai dari 0 sampai dengan 7. Contohnya seperti fitur tracking itu ada di warna orange. Jadi untuk fitur tracking itu resikonya ada di peringkat ketiga dan nilainya itu ada di peringkat 5. Jadi nilainya lebih gede. Begitu juga untuk yang lain-lainnya seperti aplikasi produk, aplikasi application dan lain-lain. Terima kasih.